Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah merampungkan pembekalan kepada para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan pemerintahan selama 2 hari di Hambalang. Rencananya pengumuman resmi kabinet akan dilakukan pada hari Minggu malam usai pelantikan Presiden. Selanjutnya mereka yang terpilih akan mengikuti kegiatan pembekalan kabinet di Magelang. Dengan jumlah 113 orang yang dipanggil ikut pembekalan di Hambalang, banyak yang menilai kabinet Prabowo akan sangat gemuk hingga jauh dari yang namanya zakon kabinet. Lalu akan seperti apa tantangan Prabowo mengelola banyaknya kawan di kabinetnya kelak? Kita diskusikan bersama politisi senior Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Mas Burhan, saya ke Anda dulu. Satu sisi kita mendengar bahwa pemerintahan baru akan menerapkan yang namanya zakon kabinet. Tapi publik juga dibuat kaget dengan jumlah 113 orang yang dipanggil jadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Apakah sistem zakon kabinet dengan jumlah 113 orang ini bisa efektif berjalan, Mas? Ya, ada dua ya yang menjadi titik kritis dari publik. Pertama adalah jumlah yang terlalu besar. Yang kedua adalah nama-nama yang dipanggil itu secara sekilas belum memberi semacam optimisme bahwa nama tersebut punya semacam meritokrasi, kompetensi, dan integritas yang memadai. Jadi dua itu. Meskipun lagi-lagi konsep zakon kabinet itu kan satu konsep yang menurut saya too good to be true ya. Bahkan pada masa Presiden Soekarno pun usianya tak lebih dari setahun. Karena tadi tidak didasarkan pada semangat untuk mendapatkan dukungan politik yang memadai. Jadi semata-mata profesional, tetapi kalau tidak mendapatkan backup politik pada masa kabinet Juanda itu usianya hanya sebentar. Nah, prinsip zakon kabinet itu dua ukurannya. Pertama adalah apakah orangnya tepat atau tidak, right man atau tidak. Yang kedua, orang yang tepat, orang yang punya meritokrasi, punya kompetensi, punya kapasitas, tetapi kalau ditempatkan di tempat yang salah juga tidak tepat. Itu juga tidak memenuhi prinsip zakon. Jadi right man in the right place. Itu prinsip zakon kabinet. Nah, pertama saya ingin masuk sedikit dari sisi jumlah, Tifa. Oke. Jumlahnya memang terlalu raksasa. Nah, dalam prinsip manajemen modern, semakin banyak pintu yang harus dilalui, semakin panjang proses keputusan itu diambil. Itu contoh misalnya Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Itu clear. Itu kan pecahan dari Kemendikbud Dikti dipecah jadi 3, ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Dikdasmen ya, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ada Kementerian Tinggi, Pendidikan Tinggi. Nah, kalau dipecah jadi 3, itu cuma ada 2 dirjen yang tersisa untuk Dikdasmen. Yang konon katanya buat Pak Abdul Mukti ya, seperti pengakuan Pak Abdul Mukti. Nah, kalau kemudian Wamen 2, Dirjen 2, Menteri 1, dirjennya cuma 2 nih. Wamennya ada 2, belum lagi Menteri. Itu proses pengambilan keputusan bisa jadi semakin rumit. Belum lagi kalau ditarik ke atas Kementerian Koordinasi. Jadi lagi-lagi ini proses pengambilan keputusan jadi tidak mudah nih buat Pak Prabowo kalau jumlah pejabat yang diangkat terlalu besar. Nah, ini tantangan. Tentu kita harus kasih semacam benefit of the doubt. Belum tentu tetap kejadiannya seperti teori yang kita pelajari dalam teori manajemen. Tetapi teorinya seperti itu. Kalau misalnya terbukti, saya tidak kaget. Kalau tidak terbukti, saya justru kaget. Ternyata betul nih, teori itu ternyata bisa dipatahkan oleh Pak Prabowo misalnya. Tapi so far saya masih yakin teori itu akan benar. Kalau misalnya pintu yang dilalui terlalu banyak, proses pengambilan keputusan akan semakin panjang. Pak Nurdin, di internal Golkar sendiri melihat 113 orang yang bergabung jadi calon anggota kabinetnya Pak Prabowo ini sepakat atau tidak? Jadi kalau kita lihat ya, bahwa efektif atau tidak efektifnya sebuah proses kepemimpinan organisasi itu tergantung kemampuan manajerial dan pemimpinnya. Pak Prabowo, kita kenal beliau pernah memimpin di militer dan berhasil, track recordnya sangat bagus dan jago pasus memimpin pertempuran. Kemudian memimpin partai Gerindra juga sudah kurang lebih 3 periode, juga sangat bagus Gerindra, berkembang terus, suaranya naik terus, dan sekarang bahkan menjadi presiden. Artinya bahwa kemampuan manajerial dari Pak Prabowo tidak perlu dilakukan dalam memimpin
sekalipun itu jumlahnya 100 atau 50 atau 80 daripada kabinetnya. Yang kedua, ini lebih fokus. Jadi saya berbeda dengan baru-baru ini ya. Kalau misalnya mengambil contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang menjadi 3. Justru dengan memisahkan antara pendidikan dasar, menengah, itu satu kementerian, itu akan lebih fokus untuk mendidik bagaimana proses mencerdaskan bangsa ini melalui pendidikan dasar sampai kepada menengah. Kemudian setelah itu di perguruan tinggi. Nah ini lebih fokus lagi, apalagi dengan kebudayaan. Jadi ini bukan justru memperpanjang proses pengambilan keputusan, ini justru memperkecil proses pengambilan keputusan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga dengan demikian maka ini akan lebih fokus. Pendidikan dasar menengah fokus, kemudian perguruan tinggi fokus, kemudian kebudayaan lebih fokus lagi. Jadi pemisahan ini dan penambahan jumlah menteri itu tidak linear dengan bahwa ini tidak efektifnya proses proses pelaksanaan daripada kementerian-kementerian atau kabinet Pak Prabowo. Justru mari kita lihat bahwa ke depan nanti insya Allah menurut saya dengan rekrutmen SDM yang sekarang ini SDM yang berkemampuan, berkeahlian, contoh 8 orang dari Partai Golkar. So mari kita lihat siapa-siapa coba ditunjukkan kepada saya, siapa yang dianggap tidak punya keahlian dan tidak punya kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kementerian yang dipercayakan oleh Presiden. Tapi saya mau coba lihat di sisi lainnya juga, karena kalau kita ingat Pak Prabowo sempat bilang jangan kalau ada menteri dari kalangan parpol, jangan sampai cari uang lewat APBN begitu. Nah, bagaimana kemudian parpol bisa menjamin kadernya di kabinet tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari cuan dari APBN itu? Pak Nurdin. Itu Partai Golkar sangat setuju. Kemudian Ketua Umum Partai Golkar telah memberi arahan khusus kepada kader-kader Partai Golkar yang dipercayakan oleh Pak Prabowo, Presiden terpilih untuk menjabat sebagai menteri. Itu Ketua Umum Pak Bahlil telah memberikan arahan yang sangat tegas dan jelas bahwa kita tegak lurus sama kepemimpinan Presiden. Kemudian apa yang menjadi visi misinya, tidak ada visi misi daripada masing-masing personal. Sekalipun dia kader Golkar, dia harus hanya taat asas kepada Presiden, bukan kepada Ketua Umum Golkar. Itu jelas arahan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, dan boleh dipesan betul bahwa apa yang menjadi arahan Presiden harus tegak lurus kepada arahan Bapak Presiden itu. Singkat saja Mas Burhan, dengan ada pesan jangan cari uang lewat APBN dan jumlah 113 orang masuk ke kementerian baru, bakal sulit nggak sih ini mengawasinya? Iya, jadi pertama kalau ada kementerian baru itu proses adaptasinya tidak mudah ya, termasuk penyediaan anggaran, kantor, infrastruktur. Ada studi yang menunjukkan kementerian baru ketika dibentuk itu untuk penyediaan papan aja membutuhkan 2 tahun. Karena papan-papan nama kementerian tadi untuk sampai pada tingkat bawah itu tidak mudah. Belum lagi kerjanya. Jadi ini saya bicara hal-hal yang empirik. Saya termasuk misalnya ya, kalau dikaitkan dengan soal statement, menurut saya bagus ya Pak Prabowo mengingatkan bahwa menteri-menterinya terutama yang berasal dari partai politik itu tidak memikirkan untuk mencari semacam rente ya, ketika mereka mendapatkan tugas di dalam kabinet. Menurut saya statement itu berdasarkan fakta memang. Pada masa Pak SBY menjadi presiden, itu 6 menteri yang tercokok KPK itu 5 dari partai politik, hanya 1 yang non partai. Pada masa Pak Jokowi 6 menteri yang tersangkut kasus korupsi, 6-6-nya dari partai politik. Ini fakta gitu, bahwa apakah misalnya ya ada situasi yang membuat menteri yang berasal dari partai politik itu dipaksa tanda kutip ya oleh institusi atau sistem politik yang membuat mereka harus mencari cuan dalam birokrasi. Nah ini yang harus kita perbaiki. Tetapi faktanya memang 2 presiden terakhir banyak kementerian yang tersangkut kasus korupsi yang berasal dari partai politik. Dan menurut saya itu yang menjadi dasar mengapa Pak Prabowo mengeluarkan statement itu gitu. Pembuktian ini yang akan kita tunggu nanti saat pemerintahan baru yang akan menjabat. Dan Pak Nurdin, apa yang bisa Anda jamin begitu untuk pemerintahan baru ke depan dengan jumlah yang terbilang cukup besar dari beberapa pihak melihat begitu? Tidak menjamin, tapi meyakini bahwa kemampuan manajer Pak Prabowo dengan pengalamannya begitu panjang, baik di militer maupun di politik, maupun di eksekutif ketika jadi Menhan, itu tidak ada kekhawatiran kita bahwa insya Allah jumlah yang banyak tapi akan fokus dan itu akan lebih efektif menjalankan daripada visi misi Presiden Pak Prabowo. Karena apa yang menjadi kenapa Pak Prabowo mengangkat begitu banyak menteri? Kan ini ingin fokus terhadap pelaksanaan implementasi janji kampanyenya, khususnya visi misinya yang telah disampaikan kepada masyarakat. Contoh misalnya pemisahan antara koperasi dengan UKM. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia sejak dulu meminta kepada Presiden untuk memisahkan antara membina UKM dengan membina
koperasi, karena itu hal yang berbeda. UKM dibina untuk berkoperasi, tapi UKM itu bukan Oke, koperasi gitu. Nah oleh karena itu baik. maka dengan pemisahan ini itu DKP ini sebagai wadah mitra strategis pemerintah dalam membangun koperasi Indonesia itu Oke. sangat gembira dengan pemisahan Mhm. itu. Itu contoh saja. Gitu. Pak Nurdin Halid dan Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore Terima Terima semuanya. kasih. kasih semuanya.